Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah ketika pengelolaan kinerja sudah 100% di PMM? Selanjutnya yaitu sinkron dari PMM di e-kinerja. Di sini untuk sinkron ada beberapa langkah. Ada sinkron PMM, ada sinkron periodik, ada sinkron tahunan. Kita bahas satu persatu. Di sini untuk sinkron PMM. Di sini yang paling mudah. Di sini Bapak Ibu bisa mencermati untuk fitur sinkron PMM dirancang untuk memudahkan sinkronisasi data pengelolaan kinerja antara PMM dan platform e-kinerja BKN. Di sini tujuannya tentunya memungkinkan integrasi data yang lebih efisien dan akurat, kemudian mendukung pemantauan dan evaluasi kinerja yang lebih komprehensif. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan di sini atau Bapak Ibu loading di e-kinerja BKN. Di sini untuk sinkron PMM di sini Bapak Ibu. Jadi nanti masuk ke SKP ada sinkron PMM. Kemudian klik di sini sinkron PMM. Baik guru dan kepala sekolah itu sama. Kemudian sebelum sinkron bisa cek di bagian instansi. Instansinya sudah betul apa belum? Kemudian kita bahas untuk yang guru, kepala sekolah, dan PLT kepala sekolah. Tahapan sinkron yang dilakukan oleh guru, tinggal klik di sini Bapak Ibu. Sama seperti tadi, buka di e-kinerja BKN, pilih SKP, kemudian di sini ada tombol sinkron. Syaratnya sudah melakukan pengelolaan kinerja PMM sampai 100%. Ketika diklik sinkron PMM, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik OK. Kemudian dalam kondisi ideal tanpa perlu perbaikan data, di sini akan menghasilkan tanpa catatan. Kalau pernah melakukan sinkron, ada data yang masuk seperti ini, atau Bapak Ibu melakukan sinkron berikutnya, bisa yang masuk 0 RHK, kemudian RHK indikator masuk 0. Dikatakan berhasil di sini jika ada kata berhasil, bukan gagal. Kemudian nanti setelah berhasil, tampilan konten SKP di e-kinerja BKN akan terlihat sesuai dengan rencana yang dibuat di PMM. Seperti ini Bapak Ibu untuk guru. Kemudian untuk kepala sekolah. Caranya sama, tombol menu sinkron PMM. Kemudian nanti ada konfirmasi, klik OK. Kemudian ada pilihan sinkron data PMM, berhasil atau tidak. Kemudian nanti klik OK. Kemudian hasilnya nanti sama. SKP sesuai dengan rencana di pengelolaan kinerja PMM. Kemudian untuk guru sebagai PLT kepala sekolah, di sini caranya sama, masuk pada SKP, kemudian masuk pada sinkron PMM. Apa yang membedakan? Di sini Bapak Ibu, ada dua pilihan. Sinkron data PMM, ada sinkron data PLT PMM. Jika PLT PMM, sinkron yang ini Bapak Ibu, data PLT PMM.
Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Mohon pilih unit kerja PLT di e-kinerja yang sesuai. Setelah sesuai baru klik sinkron data PLT PMM kembali. Di sini tinggal memilih Bapak Ibu, kemudian sinkron. Nanti kalau sudah baru klik OK. Nanti ada konfirmasi seperti ini. Anda yakin melakukan sinkron data PLT PMM ini? Jika yakin, klik OK. Nanti ada tampilan seperti ini. Berhasil atau gagal, ini hasilnya di sini Bapak Ibu. Kemudian nanti klik OK. Tampilannya di sini akan tampil daftar SKP di e-kinerja yang menunjukkan bahwa sudah ada SKP baru sebagai PLT yang masuk dari PMM ke e-kinerja. Di tahun 2024, pegawai sekarang memiliki 2 SKP, 1 SKP di jabatan definitif dan 1 SKP sebagai PLT Kepala Sekolah. Jika terdaftar di lebih dari 1 sekolah dan di e-kinerja juga didaftarkan sebagai PLT lebih dari 1 sekolah, maka akan tampil gambar seperti di bawah. Seperti ini Bapak Ibu. Ada 2 misalkan. Apa yang dilakukan? Silakan memasangkan data sebagai PLT di sebelah kiri, data dari PMM, dengan data dari PLT di sebelah kanan dari e-kinerja BKN untuk sekolah yang bersesuaian. Di sini misalkan untuk PMM-nya ini, masukkan di sini sama, ini untuk di e-kinerjanya. Jika sudah sesuai, klik tombol sinkron data PLT PMM dan klik OK pada konfirmasi yang muncul. Maka otomatis akan muncul 2 SKP tambahan baru sebagai PLT Kepala Sekolah di 2 sekolah yang berbeda. Jadi jika lebih dari 1 sekolah, sinkronnya hanya dilakukan 1 kali, tapi datanya langsung 2. Seperti ini. Sekarang kita praktekkan Bapak Ibu. Kita boleh klik di sini. Di bagian atas yang tadi. Atau membuka tab baru. Nanti akan sama. Nah, boleh langsung klik di sini. Atau Bapak Ibu buka tab baru. Kita ke e-kin BKN. Login seperti biasa. Kita ke SKP. Ya, di sini Bapak Ibu, sinkron PMM. Kita klik. Di sini ada 3 tampilan untuk realnya. Bapak Ibu sinkron data SKP PMM jika hanya mengampu 1 sekolah definitif. Kemudian nanti jika PLT, klik yang ini. Jika di sini ada sinkron data SKP dengan rotasi PMM. Di sini keterangannya, jika merasa pernah mengalami rotasi atau pindah instansi. Ini contoh sinkron data SKP PMM. Karena sudah pernah sinkron, di sini berhasil melakukan sinkron dengan data. Kemudian klik OK. Nanti tampilan SKP akan sama. Nah, di sini. Ini adalah yang pertama, ya.
Sekarang yang kedua, kita sinkron yang berikutnya. Sinkron penilaian periodik di e-kinerja. Di sini untuk sinkronisasi penilaian periodik, caranya di sini sinkron penilaian PMM. Syaratnya yang pertama, pembuatan SKP PMM hingga disepakati. Kemudian ada aliran data SKP ke e-kinerja, kemudian data penilaian periodik di PMM, kemudian periode terstandarisasi di e-kinerja. Kemudian di sini instansi terkait harus memastikan periode yang terstandarisasi bulanan atau triwulan telah dibuat di e-kinerja melalui menu manajemen periode. Caranya, atau kalau Bapak Ibu ingin memahami satu persatu di sini, bagaimana PMM menghasilkan data penilaian periodik. Di sini jika sudah menyelesaikan dan menyepakati SKP di PMM, kemudian di sini pengelolaan kinerja sudah selesai. Kemudian yang berikutnya, kapan data penilaian periodik dihasilkan? Paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya. Sebagai contoh, data untuk September akan dihasilkan paling lambat pada minggu kedua Oktober. Setelah data tersedia, barulah sinkronisasi dapat dilakukan. Di sini untuk kinerja PKN itu mengkonversi kedua rating tersebut menjadi predikat kinerja periodik. Apa yang terjadi jika data penilaian belum tersedia? Yang pertama, data tidak dapat dialirkan ke e-kinerja BKN. Kemudian data kinerja periodik pegawai pada periode terkait di e-kinerja akan kosong. Perlu diperhatikan 2 minggu bulan berikutnya. Jadi Bapak Ibu ketika membuka ini masih kosong, tidak perlu panik. Kemudian, siapa yang membuat periode di e-kinerja? Ini bisa dibuat oleh admin instansi seperti BKD atau BKP SDM melalui manajemen periode. Bagaimana cara membuat periode yang terstandarisasi? Agar periode dianggap valid, di sini untuk admin instansi wajib membuat periode dalam format bulanan atau triwulanan. Mengisi tipe periodik dan angka periodik tanpa adanya data yang duplikat. Konsekuensi jika periode tidak valid. Yang pertama, sinkronisasi penilaian periodik tidak dapat dilakukan. Kemudian langkah-langkahnya, kita bisa lihat yang berikutnya. Kita akan praktek untuk langsung kedua, penilaian periodik dan final di e-kinerja. Kemudian untuk yang sinkron penilaian final di e-kinerja, di sini memastikan data aliran predikat kinerja tahunan di PMM ke e-kinerja BKN. Di sini dilakukan pada bulan Desember 2024. Setelah PMM menghasilkan predikat kinerja tahunan, baru dapat dialirkan di e-kinerja BKN. Apabila data pegawai telah diperbarui dan sudah sesuai,
data predikat kinerja akan mengalir ke e-kinerja BKN secara otomatis melalui sistem tanpa memerlukan langkah tambahan dari pegawai. Namun apabila terdapat kendala seperti ketidaksesuaian data pegawai atau instansi yang belum memiliki periode final, aliran data predikat kinerja tahunan tidak dapat dilakukan oleh PMM ke e-kinerja. Oleh karena itu, pegawai perlu melakukan pemutakhiran data agar data tersebut padan. Setelah perbaikan dilakukan, mekanisme proaktif oleh aktor terkait dapat mengalirkan predikat kinerja akhir dari PMM ke e-kinerja. Di sini cakupannya bisa SKP dengan pegawai dengan SKP definitif baik guru maupun kepala sekolah, bisa PLT. SKP PLT kepala sekolah tidak termasuk dalam cakupan fitur ini. Di sini prasyarat untuk melakukan sinkronisasi penilaian final. 1. Pegawai telah memiliki SKP definitif tahun 2024 di e-kinerja. Kemudian jika belum, pegawai melakukan sinkronisasi SKP. 2. SKP terakhir di e-kinerja memiliki data YUNUR yang sama dengan sekolah terakhir di PMM. Satuan pendidikan sama antara PMM dengan e-kinerja BKN. 3. Predikat kinerja akhir di PMM telah ditetapkan oleh atasan atau sudah selesai 100%. Kemudian admin telah membuat periode final terstandarisasi. Setelah memenuhi syarat tersebut, baru dapat melakukan sinkron data penilaian final PMM. Sekarang kita praktekkan untuk penilaian periodik di e-kinerja BKN dengan penilaian final. Cara sinkron untuk periodik dan final itu sama, login seperti biasa. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada sinkron penilaian PMM, kita tambah periode penilaian dulu. Yang belum ada triwulan 4 dan periode final, karena saya sudah pernah menambahkan di sini ada konfirmasi seperti itu. Jika belum, Bapak Ibu tinggal membuat, nanti klik OK. Nanti akan tampilan seperti ini. Ini penilaian triwulan 4 dan final masih kosong karena kita belum sinkron. Ya, kemudian sinkron di sini ada 2, periodik PMM dan penilaian final. Kita bandingkan sebelum melakukan sinkron periodik dan final. Bapak Ibu cermati, itu masih kosong. Ya, kita lakukan penilaian periodik. Di sini ada konfirmasi, ada tahun, ada sinkron penilaian PMM. Jika tidak diklik, tetap sama. Ketika hanya diklik OK. Nah, sekarang untuk yang final. Nah, setelah diklik, itu sudah ada nilai. Sesuai, kemudian baik. Tapi untuk predikatnya masih kosong. Jadi caranya seperti tadi, sinkron penilaian periodik, nanti kalau sudah kembali. Sekarang kita cek SKP hasil sinkron, baik triwulan 4 maupun yang
final atau yang tahunan. Di sini untuk triwulan 4, di sini belum terisi. Bapak Ibu tinggal menunggu aliran data dari PMM ke e-kinerja BKN. Di sini kalau kita cek untuk hasilnya, ini untuk yang triwulan 4 seperti ini. Belum ada aliran data. Tadi paling lambat 2 minggu setelah bulan yang bersangkutan. Kemudian untuk bukti dukung juga sama. Di sini belum ada rating kinerja dan rating perilaku. Kemudian kita lihat untuk yang feedbacknya. Kemudian untuk yang final, di sini sudah ada. Sudah ada rating perilaku kerja dan predikat kinerja. Misalnya untuk feedback kita cari ini untuk bawahan atau guru kita, ratingnya juga sudah muncul. Ketika nilai sudah muncul, bisakah kita menambahkan feedback? Di sini muncul pegawai yang dinilai belum menambahkan periode ini. Jadi Bapak Ibu, guru yang bersangkutan juga harus menambahkan seperti langkah-langkah yang dilakukan. Demikian tadi Bapak Ibu cara melakukan sinkronisasi PMM, sinkronisasi penilaian periodik, dan sinkronisasi penilaian final. Semoga bermanfaat. Dan yang perlu Bapak Ibu cermati, selanjutnya setelah ini kita akan berlanjut ke sini Bapak Ibu. Kirim ke SIA SN. Syaratnya jika sini sudah muncul Bapak Ibu. Sudah muncul predikat, kemudian yang sini sudah terisi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.